Baik, pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan pelajaran kita dengan tema besar, tentukan pilihanmu. Kita akan pelajari tentang apakah Yesus dibangkitkan atau bangkitkan dirinya sendiri. Sebelum kita mempelajarinya, mari kita dengar penjelasan Sang Pendeta tentang kebangkitan Yesus. Ketika menulis tentang kebangkitan Lazarus, Ellen White menulis, "Akulah kebangkitan dan hidup." Lalu kemudian dia tambahkan 7 kata setelahnya yang mematahkan semua teologi anti-trinitas di antara orang Advent saat itu. Meskipun ajaran anti-trinitas sekarang menggunakan ayat ini lalu mencocokologikan dengan pernyataan yang lain. Padahal ini jelas. Saya mau satu kisah, saya sudah baca mereka anti-trinitas punya pandangan tentang ini, tapi ada yang tidak mereka terangkan. Ini yang saya mau terangkan saat ini. Akulah kebangkitan dan hidup. In Christ is life, original, unborrowed, and derived. Karena bagi gereja Advent saat itu, Kristus itu bukan original, bukan unborrowed, dipinjam kealahannya dari Bapa atau berasal keluar dari Bapa, tidak original, enggak. Gereja Kristen saat itu, Advent saat itu punya pahaman yang tidak ini. Lalu akhirnya teolog-teolog muda gereja Advent mulai bingung, loh kok beda doktrinnya yang ditulis Ellen White, ini dicetak, buku itu dicetak, mereka baca, loh kok Ellen White tulis begini, kok beda dengan kita doktrinnya. Lalu akhirnya dikirimlah seorang bernama M.L. Andreasen. M.L. Andreasen dikirim untuk pergi ke California, ke rumahnya Ellen White, untuk melihat ada enggak tulisan ini, tulisan tangannya Ellen White, atau ini ditambahkan oleh editor. Lalu M.L. Andreasen pergi, ini ada teolog muda gereja Advent yang terkenal, meskipun akhirnya dia punya ajaran sekarang agak kita kurang pakai. Jadi dia datang ke rumahnya Ellen White, dia ketuk, baru dia ketuk sekali, Ellen White sudah buka. Kenapa? Karena Tuhan sudah bicara duluan sama Ellen White. Ada orang datang untuk bertanya sama kamu, pertanyaannya adalah, benar enggak ini tulisan tanganmu? Tunjukkan kepadanya. Tuhan sudah bilang dulu sama dia. Jadi ketika dia ketuk baru sekali, belum ketuk 2 kali, sudah buka tuh pintu. Oh, mari silakan masuk. Nyonya White, izinkan saya tahu tujuanmu ke sini. Anda mau cari tahu apakah kalimat 7 kata ini benar tulisan tangan saya, bukan ditambahkan oleh editor, iya kan? Oh iya. Dalam hati Andreasen kok bisa tahu Ellen White ya? Kan saya belum cerita. Tapi dia tahu bahwa Tuhan sudah bicara kepada Ellen White terlebih dahulu. Lalu Ellen White ambil dia punya manuskrip, lalu dia tunjukin, ini yang kamu cari, tulisan tangan saya. M.L. Andreasen bilang, lalu saya meneliti manuskrip yang diberikan kepada saya, dan saya menemukan bahwa kalimat itu benar adalah tulisan tangan Ellen White. Lanjut, di tahun yang sama Ellen White juga tulis begini. Ketika suara malaikat berkuasa kedengaran di kubur Kristus, di hari kebangkitan itu, malaikat hanya bilang begini, Yesus, Bapamu memanggil engkau. Juru selamat pun keluarlah dari kubur oleh hidup yang ada dalam dirinya sendiri. Yohanes 10 ayat 17-18 berkata, Aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Kenapa dia berkuasa? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Dari yang dijelaskan tadi bisa dilihat bahwa apa yang sedang diupayakan oleh pendeta adalah meyakinkan umat Yesus bangkit sendiri. Jadi ada orang mati bisa bangkit
sendiri. Karena ada hidup di dalam dirinya. Ada orang mati tapi ada hidup dalam dirinya. Sehingga dia bisa bangkit sendiri. Dan menurut apa yang saya baca, itu teolog muda, si M.L. Andreasen itu, waktu pergi ke rumah Nyonya White, dia dapat itu manuskripnya, transkrip yang Nyonya White tulis itu, dia baca seluruhnya dalam beberapa hari, karena dia cukup cepat membaca, dia baca seluruhnya, untuk membuktikan bahwa memang Nyonya White bermaksud menuliskan kata itu. Karena bagi mereka saat itu, pernyataan itu menyatakan bahwa Yesus itu muncul bersamaan dengan Bapa di masa kekekalan, yang mana mendukung doktrin Trinitas. Jadi mereka kaget istilahnya. Oh, Nyonya White menggunakan kalimat ini, apakah dia betul-betul menggunakan kalimat itu? Atau ada orang menambahkan? Karena mereka tahu Nyonya White non-Trinitas. Kok bisa menulis kalimat seperti begitu? Sampai mereka harus uji. Memang ada itu ceritanya. Lalu dia hubungkan dengan ada tulisan Roh Nubuat juga dalam buku yang sama, dalam buku Kerinduan Segala Zaman, bahwa Yesus pada waktu malaikat Gabriel datang, menyatakan, Yesus anak Allah, Bapamu memanggil engkau. Dia bangkit dengan hidup yang ada dalam dirinya sendiri. Nah ini dia. Dan dihubungkan dengan Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bahwa saya berkuasa untuk menyerahkan, saya berkuasa untuk mengambilnya lagi. Jadi meskipun dia tidak mengeluarkan kata secara eksplisit melalui bibirnya bahwa itu bukti Yesus membangkitkan dirinya sendiri, tapi bagi yang mengerti, yang sudah dewasa akan bisa melihat bahwa yang mau disampaikan pendeta adalah Yesus bangkitkan dirinya sendiri. Karena dia Allah. Mari kita baca kutipannya. Kita sudah baca sebenarnya, kita sudah pelajari, tapi kembali bagi calon-calon guru perlu dipahami dengan baik. Apalagi ada pernyataan yang tadi itu ya, bahwa dia bangkit dengan hidup yang dalam dirinya sendiri. Apa maksudnya itu? Ya. Mari kita pelajari supaya jangan terjerumus kepada penjelasan yang salah. Kutipan yang pertama kita baca adalah tentang dalam Kristus adalah hidup yang asli. Karena itulah dasar utama si M.L. Andreasen pergi ke rumah Nyonya White. Dia mau cek betul nggak Nyonya White tulis ini. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 149, paragraf 4. Dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Kutipan ini menjadi kutipan andalan kaum Trinitas yang katanya tadi mengalahkan teologi non-Trinitas. Mendengar perkataan seperti ini kita jadi prihatin. Sebab kaum Trinitas hanya suka nongkrong di kutipan ini saja. Tadi dengar yang dibilang pendeta, bahwa ini sudah jelas. Tapi mereka suka menggunakan ilmu cocok logi. Ya, dengan membandingkan dengan kutipan yang lain. Padahal Nyonya White bilang apa? Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Kalau kita tidak jelas dalam satu kutipan, di kutipan lain akan dijelaskan. Ya. Tapi bagi dia itu namanya ilmu cocok logi. Dia cukup nongkrong di sini, sudah jelas. Dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Memang jelas, tapi ini bukan bukti Trinitas. Supaya kita lihat cara pikir kaum Trinitas. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jelas, tapi itu bukan bukti Trinitas. Kenapa jadi itu bukti Trinitas? Kenapa ini jadi bukti Trinitas? Itu yang harusnya dipertanyakan sama mereka. Kenapa kok kita tiba-tiba jadikan ini dasar sebagai Trinitas? Tanpa diselidiki dulu kenapa ya White nyatakan itu. Ya. Bukan betul nggak dia tulis itu. Kalau betul nggak? Ya betul, dia cek, oh iya dia tulis. Tapi harusnya ditanya, kenapa dia tulis itu? Apa maksudnya? Apakah ada dijelaskan dalam buku itu? Dan M.L. Andreasen katanya dia sudah baca seluruhnya itu naskah.
Seharusnya kalau dia baca itu naskah, dia mengerti kenapa Nyonya White tulis kalimat ini. Ya. Jadi jangan suka nongkrong di satu kalimat atau kutipan sebelum kita mengerti kutipan itu. Itu sebabnya kita perlu lihat kutipan lain. Dan zaman sekarang dengan teknologi yang ada, melalui internet, kita bisa periksa dengan cepat. Memang perlu waktu juga, tapi lebih cepat daripada baca semua buku-buku itu. Mereka gunakan kalimat ini sebagai bukti bahwa Yesus muncul bersamaan dengan Bapa di masa kekekalan dan bukan diperanakkan. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Perhatikan, ada 2 huruf yang menjadi kata kunci, atau dalam bahasa Indonesia 5 huruf, yaitu apa? Dalam. Dalam bahasa Inggris, in. Kenapa perlu kita perhatikan? Dalam Kristus, in Christ, ya. Jadi di dalam Kristus itu ada hidup. Kalau dibilang di situ, ya, kalau disebutkan Kristus adalah hidup yang asli. Jadi kata dalam dengan kata in dicoret. Beda atau sama artinya? Beda. Ya. Kalau kita memang mau mempelajari lebih dalam, ya, para guru harus mengerti kenapa Nyonya White tulis dalam. Kenapa dia kenapa tidak langsung Kristus adalah hidup yang asli. Ya, artinya hidup yang asli itu Kristus itu. Tapi ini tidak, di dalam Yesus ada hidup yang asli. Artinya ada yang menyalurkan kepada dalam Yesus itu, hidup itu. Ada yang memasukkan karena dia di dalam. Nah, masih dalam buku Kerinduan Segala Zaman, ya, khususnya bagi yang baru belajar, yang baru dibaptiskan, masih dalam buku yang sama. Kita belum keluar dari buku Kerinduan Segala Zaman. Ini dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 149 paragraf 4. Nyonya White katakan, dalam Yesus ada hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Di dalamnya dia ada hidup yang seperti itu. Nah, kita mundur ke bab 1 buku pertama. Ya. Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, bab 1, halaman 15. Jadi kalau punya buku Alfa dan Omega, dia jilid 5. Buka bab 1, halaman 15, paragraf pertama, kita baca. Segala sesuatu diterima Kristus dari Allah. Segala sesuatu, apakah termasuk hidup? Termasuk hidup. Tetapi ia menerima untuk kemudian memberi. Jadi Yesus menerima segala sesuatu bukan untuk dia sendiri, dia terima untuk dia bagikan. Demikianlah di istana sorga dalam pelayanannya kepada semua makhluk oleh putra yang kekasih itu. Siapa itu putra yang kekasih? Yesus. Hidup Bapa mengalir kepada sekaliannya. Hidup siapa yang mengalir kepada semua? Hidup Bapa melalui siapa? Melalui putra yang kekasih. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang dibuat oleh IPH dikatakan oleh putra. Dalam bahasa Inggris through the beloved son. Through itu artinya melalui. Ya. Jadi Yesus itu seperti saluran. Jadi hidup Bapa mengalir kepada semuanya melalui Yesus. Ya, bisa dimengerti ya? Dan karena hidup Bapa itu mengalir melalui Yesus, maka di dalam Yesus ada hidup yang tadi itu. Ya. Karena melalui dia itu hidup mengalir. Ya, jadi para guru, ini dia punya urut-urutannya. Lalu dikatakan melalui putra itu, hidup tersebut kembali pula dalam rupa puji-pujian dan pelayanan gembira. Gelombang kasih yang meluap-luap kepada sumber besar dari semuanya. Dengan demikian, melalui Kristus lengkaplah peredaran segala kebajikan yang membayangkan sifat penganugerah besar itu, yang mana ialah hukum hidup. Jadi melalui Yesus, hidup Bapa dan segala kebajikan dari Bapa mengalir kepada semuanya. Dan melalui Yesus, pujian-pujian dari yang menerima itu kembali kepada Bapa. Itu sebabnya ada berapa jalan kepada Bapa? Hanya satu, hanya Yesus saja. Mimpi Yakub cuma satu tangga. Tangga itu adalah Yesus. Ya. Nyonya White, hamba Allah dengan jelas berkata, hidup Bapa
mengalir melalui anaknya. Bapa adalah sumber besar segala sesuatu, ya. Sumber besar dari semuanya. Bukan sebagian, semuanya termasuk hidup, ya. Bapa adalah sumber hidup. Dia adalah Allah dan Bapa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Hidup Bapa mengalir kepada semuanya melalui Yesus. Semua kebajikan dari Bapa mengalir melalui anaknya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, jika hidup Bapa mengalir melalui Yesus, apakah hidupnya Yesus itu sama dengan hidupnya Bapa? Sama, ya? Setuju kita sama? Mengalir toh? Jadi yang dari hidupnya Bapa mengalir melalui anaknya. Berarti hidupnya anak dengan hidupnya Bapa sama atau beda? Sama. Yohanes masih berpikir, sama atau beda? Sama, ya? Ya. Karena dia saluran, mengalir semuanya. Segalanya dia terima dan dia bagikan. Sama seperti kalau kita bikin keran, ya, ada sumber air, bikin keran dan juga bikin pipanya, ya kan? Bikin pipanya, begitu kita buka kerannya, airnya mengalir melalui itu pipa. Air yang dalam pipa itu sama nggak dengan yang di dalam? Sama. Nah, sekarang saya tanya sama Vika. Saya tanya sama Vika, kan lagi belajar ini. Ini mudah dimengerti, ya. Tadi dibilang dalam, taruhlah saya Yesus, ya. Taruhlah saya Yesus. Dalam Yesus ini, di dalam saya ada hidup yang disebut hidup yang asli. Ya kan? Lalu di sini ada Bapa yang adalah sumber segala hidup. Dari Bapa ini mengalir hidupnya melalui anaknya Yesus. Dengan sendirinya hidupnya Yesus sama dengan hidupnya siapa? Bapa, karena dari Bapa kan mengalir. Nah, kalau begitu, apakah hidupnya Bapa juga sama dengan hidup yang disebut tadi dalam Yesus? Sama, berarti hidup Bapa adalah hidup yang bagaimana? Yang asli. Hidup yang asli tidak dipinjam dari orang lain, tidak diperoleh dari orang lain. Karena hidupnya Bapa yang mengalir melalui Yesus. Di dalam Yesus ada hidup yang asli. Oleh karenanya hidupnya Bapa adalah hidup yang asli. Itu masih dalam buku Kerinduan Segala Zaman, kita belum pindah buku. Dan saya bukan ngarang-ngarang, betul apa tidak? Tapi kalau kita baca dengan benar, jelas kelihatan bahwa yang Nyonya White maksudkan bukan Yesus itu, tapi siapa? Bapa. Hidup yang asli tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain itu adalah suatu istilah buat suatu jenis hidup. Kalau mau kita bilang jenis hidup yang ilahi. Itu hanya istilah satu jenis hidup. Yaitu hidup yang berasal dari Bapa tadi. Dari Bapa lah mengalir hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh orang lain ini. Nah, hidup yang seperti ini dialirkan melalui anaknya. Sehingga di dalam anak ada hidup yang bagaimana? Asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Jadi makanya jangan nongkrong di kutipan yang di sini. Terus baca kutipan ini supaya kita mengerti kenapa Nyonya White tulis dalam Yesus ada hidup yang asli. Rupanya ada yang menyalurkan, yaitu Bapa. Bapa salurkan kepada anaknya, tidak heran dalam anak ada hidup yang asli. Vika saja mengerti. Dia bukan sekolah teologi, ya, masih SMP. Tapi dia mengerti. Karena begitulah cara belajar roh nubuat yang Nyonya White anjurkan, sehingga orang bisa mengerti dengan mudah, tanpa harus sekolah teologi. Jadi, saat ini perlu diingat, ya, saya ulangi, ini perlu diingat, bahwa hidup yang dari Bapa ini, disalurkan kepada semuanya melalui Yesus, berarti dia menerima hidup dari Bapa. Ya.
Ini perlu diingat, hidupnya dia itu hidup yang dari Bapa. Jadi yang baru belajar dengan para guru ingat, hidupnya Yesus dia terima dari Bapanya. Jadi saat Roh Nubuat berkata yang tadi, dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Artinya, hidup yang di dalam Yesus adalah hidup yang mengalir dari Bapa, yang juga disebut yang hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Itulah hidupnya Bapa. Nyonya White tidak tulis itu di bab 1, tidak dia tulis. Dia hanya tulis di bab 1 bahwa hidup Bapa mengalir kepada sekaliannya melalui anaknya. Tapi nanti di bab 58, di situ baru dia tulis dalam Yesus hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Oh, rupanya hidupnya Bapa itulah dia yang disebut dengan itu punya istilah. Di sana tidak disebut, di sini baru disebut. Karena hidupnya Yesus itu dari Bapa. Dari Bapa mengalir kepada semuanya. Oh, ini maksudnya ya. Ini kebenaran itu memerdekakan, terbuka. Oh, ya. Tidak ditipu kita. Tidak dikelabui kita oleh ajaran-ajaran hikmat manusia. Jadi supaya saudara sekalian melihat tidak mungkin Nyonya White dalam satu buku yang sama mengajarkan dua hal yang berbeda. Dari fakta kebenaran ini, maka hidup Bapa adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Itulah hidup Bapa, dan hidup Bapa tersebut mengalir kepada semuanya melalui anaknya. Karenanya, hidup yang dalam Yesus adalah hidup yang sama jenisnya dengan hidupnya Bapa, yaitu hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Jadi menggunakan terbitnya buku Kerinduan Segala Zaman sebagai bukti bahwa Nyonya White beralih dari non-trinitas menjadi trinitas. Benar atau salah? Salah. Menggunakan kalimat ini sebagai bukti trinitas, salah besar. Ya. Nah, apakah kita bisa keluar dari buku Kerinduan Segala Zaman untuk mengerti tentang kalimat ini? Oh, bisa. Perhatikan cucu daripada Nyonya White. Namanya Arthur L. White. Ya, ini cucunya. Dia tulis buku, namanya The Ellen G. White Writings. Dia tulis begini, jika dalam nasihat-nasihat ini, ya, maksudnya tulisan Roh Nubuat, suatu pernyataan yang diberikan nampak agak kabur, saya nggak ngerti ini kutipan ini. Kita beralih ke pernyataan lain yang mendekati subjek yang sama dari sudut yang berbeda. Kita cari penjelasan dari kutipan lain tentang hal yang serupa, tapi dia lihat dari sudut pandang yang beda. Dan seringkali memperjelas maksud yang membingungkan. Ini yang diharapkan oleh Ellen White karena dia menulis kesaksian-kesaksian itu, maksudnya tulisan Roh Nubuat, testimonies, akan menjadi kunci yang akan menjelaskan pesan-pesan yang diberikan. Sebagaimana kitab suci dijelaskan oleh kitab suci. Alkitab juga demikian belajarnya. Ayat menjelaskan ayat. Supaya kita mengerti apa maksud ayat tersebut. Oh, ada ayat lain yang menjelaskan tentang ayat itu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa belajar tulisan Roh Nubuat berbeda dengan belajar Alkitab, dia berarti belum menerima nasihat ini. Dia belum menemukan nasihat Roh Nubuat tentang bagaimana belajar Roh Nubuat. Ini Nyonya White tulis dalam buku Selected Messages volume 1 halaman 42 paragraf 2. Ini metode belajar yang Roh Nubuat nyatakan dan diteruskan oleh Nyonya White kepada keturunannya. Dan itulah yang digunakan sehingga kita dapat melihat kebenaran. Dan itu yang kita lakukan tadi. Ya, kita tidak mengerti tadi kenapa disebut dalam Yesus adalah hidup yang asli. Kenapa disebut begini? Nah, kalau kita baca bukunya, ada di pasal 1 penjelasannya. Bahwa hidup yang dalam Yesus itu rupanya mengalir dari Bapanya. Ini jawabannya. Ya, demikianlah cara kita belajar Roh Nubuat. Dan memang terbukti. Dan itulah yang kita aplikasikan dalam pelajaran renungan pagi setiap hari. Karenanya, apakah ada penjelasan lain tentang hidup Yesus yang di dalam dia, yaitu hidup yang asli ini? Tentu ada. Mari kita baca
Selected Messages, buku pertama, halaman 296 paragraf 2, atau Signs of the Times, 8 April tahun 1897 paragraf 2 juga. Dikatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 14. Hidup yang disampaikan di sini bukanlah hidup secara fisik, tetapi kehidupan kekal, yaitu hidup yang secara khusus milik Allah. Hidup kekal itu secara khusus milik Allah. Firman yang bersama-sama dengan Allah, berarti Allah ini siapa? Bapa, ya. Dan yang adalah Allah mempunyai hidup ini. Kenapa Yesus punya hidup yang sama dengan Allah punya? Karena hidup Bapa mengalir melalui anaknya. Kehidupan fisik adalah sesuatu yang setiap individu terima. Jadi yang kita miliki ini disebut kehidupan fisik. Hal itu tidak kekal atau abadi. Karena Allah pemberi hidup dapat mengambilnya kembali. Manusia tidak mempunyai kontrol atas hidupnya. Tapi hidup Kristus tidak dipinjam. Tidak seorang pun dapat mengambil hidup ini dari Dia. Yesus berkata, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yohanes 10 ayat 18. Di dalam Dia adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Hidup seperti ini bukan bagian manusia. Tapi perhatikan yang ditandai. Manusia dapat memiliki hidup itu hanya melalui Kristus. Sebab tadi dikatakan apa? Hidup Bapa mengalir kepada semuanya melalui Yesus. Ya. Jadi kalaupun hidup seperti ini bukan bagian kita, tapi kita bisa memiliki hidup itu asal kita terima Yesus. Perhatikan. Manusia tidak bisa mendapatkannya sebagai upah. Itu diberikan kepada manusia sebagai pemberian cuma-cuma jika dia percaya dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Ini adalah air mancur kehidupan terbuka bagi dunia. Ya. Sekarang pertanyaannya bagi semua. Apa istilah lain dari hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain? Apa istilah lainnya dalam kutipan ini? Hidup apa? Hidup yang kekal. Jangan malu-malu. Yang dari Bapa, betul. Tapi itulah hidup yang kekal. Jadi Nyonya White menggunakan istilah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain untuk menyatakan hidup yang kekal. Dia hanya menggunakan istilah lain. Istilah untuk memberikan kepada kita pengertian bahwa hidup yang kekal itu bukan sesuatu yang ditiru, bukan sesuatu yang dipinjam atau yang didapat dari orang lain. Itu betul-betul asli, sebab itu hidupnya Bapa yang Dia miliki, tidak tahu kapan, karena kita tahu Allah ada dengan sendirinya. Tidak tahu kapan itu. Nah, hidup yang seperti itu Bapa salurkan kepada semua melalui anaknya. Dan karena kita sudah jatuh dalam dosa, hidup yang seperti itu bukan bagian kita. Tetapi kalau kita mau terima hidup yang seperti itu, hidup yang asli itu bisa asal kita apa? Percaya kepada Kristus, percaya dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Kita bisa terima hidup yang asli itu. Bisa lihat itu, Yohanes, Anton sama Vika. Nah, kalau kita terima hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain itu, apakah kita jadi Allah? Tidak toh? Ini supaya kita mengerti ajaran yang menyatakan bahwa kalimat ini adalah bukti Yesus muncul bersamaan di masa kekekalan bersama Bapa, dan karenanya mereka jadikan dasar doktrin Trinitas adalah salah, sebab hidup ini pun bisa dalam hidup kita. Nah, kalau kita terima hidup ini dalam hidup kita, apakah kita muncul bersamaan juga dengan Bapa?
kekeliruan doktrin Trinitas itu, cara berpikirnya keliru. Kenapa? Karena nongkrong di kutipan ini tok. Itu, supaya saudara sekalian bisa melihat. Bagi yang calon guru, dengan yang baru belajar, supaya melihat kenapa pekabaran kita ini berusaha diredam. Dikabarkan berita-berita palsu. Tidak percaya inilah, tidak percaya itulah, sehingga orang tidak mau dengar. Karena mereka tahu kalau mereka dengar yang sebenarnya bisa goncang umat dalam gereja. Betul nggak Yohanes? Jadi ini bukan ilmu cocok logi, bukan. Sang pendeta bilang ilmu cocok logi, bukan. Ini bukan ilmu cocok logi. Ini yang namanya kutipan menjelaskan kutipan, kesaksian menjelaskan kesaksian, sebagaimana ayat menjelaskan ayat dalam Alkitab. Itu yang Roh Nubuat anjurkan. Mari kita lanjutkan. Karena kita masuk kepada kutipan yang berikut yang menurut sang pendeta tidak dibahas oleh kaum non-Trinitas. Ya. Tadi dia bilang kan, saya sudah pelajari, saya sudah baca tulisan mereka, tapi ada yang belum mereka jelaskan. Nah ini yang menurut pendeta itu belum jelaskan. Mari kita baca. Dalam buku Kerinduan Segala Zaman juga. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 437 paragraf pertama. Ketika suara malaikat yang berkuasa kedengaran di kubur Kristus mengatakan, Bapamu memanggil engkau, juru selamat pun keluarlah dari kubur oleh hidup yang ada dalam dirinya sendiri. Ini dia. Berdasarkan kutipan ini, sang pendeta sedang menuntun pikiran umat kepada pemahaman bahwa Yesus bangkitkan dirinya sendiri. Nah, mari kita pelajari, jangan nongkrong di sini juga. Ya. Roh Nubuat menuliskan yang berikut ini. Ya. Kita baca dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 432, paragraf 3. Berikut. Serdadu-serdadu melihat dia mengeluarkan batu itu bagaikan mengeluarkan kerikil saja. Artinya pada waktu malaikat buka itu kubur kan ditutup dengan batu besar, itu kayak kerikil dibikin. Dan mendengar dia berseru, Anak Allah, keluarlah, Bapamu memanggil engkau. Siapa yang bangkitkan di sini? Sang malaikat yaitu Gabriel atau Bapa? Bapa, betul? Yakin? Oke. Sebab adakah malaikat bisa bangkitkan orang mati? Tidak ada, ya. Tapi sekarang kita harus cari buktinya. Kalau memang benar Bapa yang bangkitkan, bagaimana caranya? Sebab yang datang ke kubur siapa? Malaikat, bukan Bapa. Nah, ini dia. Jadi kalau memang Bapa kita percaya yang bangkitkan, kita harus cari tahu bagaimana caranya. Yaitu oleh kuasa rohnya Bapa yang mendahului Gabriel. Apa buktinya bahwa rohnya Bapa yang bangkitkan dan mendahului? Kita baca buku yang sama. Dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 432, paragraf 2. Dikatakan, sinar terang kemuliaan Allah mendahului dia ini Gabriel, dan menerangi jalannya. Dia yang dimaksudkan adalah Gabriel, dan Roh Nubuat nyatakan bahwa sinar terang kemuliaan Allah mendahului Gabriel dan menerangi jalan Gabriel menuju kubur tersebut. Pertanyaan berikutnya, ini pentingnya kita mempelajari kutipan, menjelaskan kutipan. Ya. Apa itu kemuliaan Allah? Kita baca lagi Roh Nubuat. Masih dalam Kerinduan Segala Zaman, kita belum keluar dari buku Kerinduan Segala Zaman. Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 104, paragraf 2. Ya, kita kembali ke buku pertama. Dikatakan di sana, belum pernah malaikat-malaikat mendengarkan doa semacam itu. Berarti ini acara apa ini? Baptisan Tuhan Yesus. Mereka ingin membawa kepada panglima mereka suatu kabar jaminan dan penghiburan. Tetapi tidak, Sang Bapa sendirilah yang akan menjawab permohonan anaknya. Langsung dari tahta sorga memancarlah cahaya kemuliaannya. Cahaya kemuliaan dengan terang kemuliaan sama atau beda? Sama, ini hanya cara menerjemahkannya saja. Langit terbuka dan ke atas kepala juru selamat turunlah cahaya atau terang yang paling suci dalam rupa seekor burung merpati, lambang yang tepat untuk dia, yang lemah lembut dan rendah hati itu.
Ya, cahaya kemuliaan Bapa atau terang kemuliaan Bapa itu adalah apanya? Rohnya yang turun seperti burung merpati, lambang daripada karakter Kristus. Nah, di sini dikatakan Sang Bapa sendirilah yang akan menjawab permohonan anaknya langsung dari tahta sorga, yaitu tahta Bapa, memancar terang kemuliaannya. Turun rohnya itu dalam rupa burung merpati. Nah, perhatikan dalam Counsels to Writers dan Editors halaman 80 paragraf 1 berkata, "Oh, jika hati hanya ditundukkan oleh roh Allah, jika mata tertuju pada kemuliaan Allah, betapa banjir terang sorgawi akan mengalir ke atas jiwa." Semakin jelas bahwa terang kemuliaan Allah itulah rohnya Allah itu sendiri, yaitu rohnya Bapa. Jadi, yang mendahului dan memimpin Gabriel, yang disebut tadi terang kemuliaan Allah adalah rohnya Bapa. Rohnya Bapa yang mendahului Gabriel dan menerangi jalannya Gabriel. Ya. Kenapa kita perlu pahami ini? Kenapa kita perlu mengerti tentang kemuliaan Allah yang mendahului ini? Supaya kita mengerti kutipan tentang Gabriel saat dia memanggil Yesus. Kita kembali ke 432 paragraf 3. Dikatakan di situ, "Anak Allah, keluarlah, Bapamu memanggil engkau." Bagaimana Bapa memanggil Yesus? Melalui kehadiran rohnya, sebab terang kemuliaan Allah yang adalah rohnya mendahului Gabriel, menerangi jalan Gabriel menuju kubur itu. Bapa memanggil oleh terang kemuliaannya yang mendahului Gabriel, yaitu rohnya Bapa itu sendiri. Sebab roh yang sama yang bangkitkan orang mati dalam Tuhan nantinya. Dalam buku yang sama, Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 439 paragraf 3 dikatakan, kuasa yang sama, ya perhatikan ini, kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan membangkitkan jemaatnya. Apa disebut situ? Dari antara orang mati. Berarti Yesus mati. Yesus dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Ya, bisa lihat kalau hanya nongkrong satu kutipan, bisa macam-macam dia punya pengertian. Oh, karena kutipan ini berarti dia adalah Allah, berarti dia muncul bersama dengan Bapa, berarti dia waktu mati bangkit sendiri. Kalau hanya nongkrong di kalimat tadi itu. Kita harus baca semua buku, isi buku itu kita baca supaya kita lihat. Ya. Dan puji Tuhan kita sudah baca Kerinduan Segala Zaman sampai selesai. Ya. Dan memuliakannya dengan dia jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan segala penguasa. Dan jauh lebih tinggi daripada setiap orang yang ternama. Bukan saja di dunia ini, tapi juga di dunia yang akan datang. Kuasa yang sama yang bangkitkan Kristus dari antara orang mati akan bangkitkan jemaatnya. Kuasa yang mana ini? Kuasanya Bapa. Ini masih dalam buku Kerinduan Segala Zaman. Kita belum keluar. Jadi pada waktu dikatakan Yesus bangkit dengan hidup dalam dirinya sendiri, hidup itu bukan tinggal dalam dirinya. Hidup itu dari Bapanya. Kenapa dari Bapanya? Kita lihat dari Alkitab, Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus, siapa dia dan ia ini? Allah Bapa. Dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, itu rohnya Bapa yang diam dalam kamu. Ini mengenai Bapa, rohnya Bapa diam dalam kita. Jadi, roh Bapa yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, jika disebutkan dari antara orang mati, artinya Yesus telah mati. Dan oleh roh yang sama kita akan dibangkitkan. Inilah pentingnya kita memahami kebangkitan Yesus. Sebab itulah patron, pola bagi kita. Bahwa kebangkitan yang Yesus terima dapat menjadi bagian kita di dalam Yesus. 1 Korintus 15 ayat 13 berkata,
Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dalam Alkitab dikatakan ini, masa ada ajaran Yesus bangkit sendiri? Jelas sekali ini, tidak mungkin bangkit sendiri, ya. Sebab hal itu tidak ada gunanya bagi kita. Kalau memang Yesus adalah teladan bagi kita, patron bagi kita tidak mungkin bangkitkan diri sendiri. Namun yang benar adalah Yesus dibangkitkan oleh Bapa, oleh sebab itu teladan bagi kita. Kita boleh miliki kebangkitan yang sama asal kita mati dalam Yesus. Asal rohnya Bapa tinggal dalam kita. Bagaimana rohnya Bapa tinggal dalam kita? Melalui anaknya, melalui Yesus. Makanya kita perlu roh Kristus. Dan karena Bapa telah kembalikan hidup yang sebelumnya Yesus serahkan, nah ini dia kuncinya. Kenapa Bapa mendahului Gabriel oleh kehadiran rohnya, dan pada waktu Gabriel panggil Yesus keluar. Karena rohnya Bapa itulah yang membangkitkan Yesus. Melalui rohnya Bapa itu hidup Yesus dikembalikan. Sebab pada waktu dia mati di kayu salib dia bilang apa? Ya, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu, ya Bapa. Sebab dia harus serahkan. Sebab hidup itu dia dapat dari Bapanya. Hidup yang asli. Tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Itu harus dia kembalikan. Itu sebabnya Nyonya White tuliskan yang berikut ini. Yang tadi. Juru selamat pun keluarlah dari kubur oleh hidup yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, untuk menolong, terutama bagi yang juga memiliki kemampuan bahasa Inggris dan bahkan orang Inggris, ingat tulisan asli dalam bahasa Inggris. Apa Nyonya White tulis di situ? Bagaimana? Ya, kita baca ya. Savior came forth from the grave by the life that was in himself. Was itu artinya apa? Masa lampau. Jadi kalau mau diterjemahkan bahasa Indonesianya harusnya begini. Juru selamat pun keluar dari kubur oleh hidup yang sebelumnya ada dalam dirinya sendiri. Dia sudah serahkan. Di atas kayu salib bilang, Bapa, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Dia sudah serahkan. Sekarang terang kemuliaan Allah ini mendahului Gabriel. Pergi ke kubur. Itulah proses Bapa mengembalikan hidup yang Yesus serahkan kepada Bapa. Sehingga pada waktu Gabriel panggil, dia bisa keluar. Kalau hidup itu belum dalam dirinya, waktu Gabriel panggil, tidak keluar-keluar juga dia. Dia mau bateriak juga, tidak keluar-keluar. Makanya Bapa oleh karena kehadiran terangnya, mendahului, supaya oleh terang kemuliaan Allah itu, yaitu rohnya Bapa, Yesus bangkit. Kalau ajaran Trinitas tidak menguatkan kita, Yesus bangkitkan dirinya sendiri. Lalu apa untungnya bagi kita? Apa manfaatnya bagi kita? Tidak ada manfaatnya. Tapi ini adalah patron bagi kita. Kuasa yang sama bangkitkan kita bagi mereka yang mati dalam Yesus. Inilah pentingnya, inilah seharusnya pekerjaan para pendeta di sekolah-sekolah teologi, mempelajari ini dan ajar kepada umat. Bukan nongkrong satu kutipan lalu kasih tahu sesuai pemikirannya. Jadi saya ulangi, mengapa roh nubuat menggunakan bentuk kata masa lampau atau past tense? Sebab hidup yang sebelumnya Yesus miliki, dia telah serahkan kepada Bapanya saat dia mati di kayu salib. Lukas 23 ayat 46. Dan hidup yang sebelumnya Yesus miliki tersebut, Bapanya serahkan kembali, yaitu saat Yesus dibangkitkan. Dengan cara terang kemuliaan Allah, yaitu rohnya Bapa, mendahului Gabriel. Kalau kita sudah mulai paham ini, kita tidak akan sulit memahami Yohanes 10 ayat 17 dan 18.
bahwa Yesus berkuasa menerima hidupnya kembali, oleh karena itu adalah tugas dari Bapanya. Bapalah yang mampukan anaknya. Mari kita baca ayatnya. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya. Diterjemahkan dari bahasa Greka lambano, bahasa Yunani lambano. Menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku, Yesus katakan. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Lambano lagi, ya. Berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima, lambano lagi, dari Bapakku. Kenapa perlu kita ketahui kata lambano ini? Yang adalah bahasa Greka. Mengambil. Dari kata yang sama ada dua arti. Artinya, mengambil dengan menerima sama saja. Sebab bahasa yang digunakan sama. Lambano. Kecuali kalau mengambil lambani, lalu menerima lambano, lain lagi. Ya kan? Tapi mengambil dengan menerima sama-sama lambano. Dengan demikian, menerima dengan mengambil artinya sama, yaitu menerima. Sebab memang itulah yang terjadi. Bapa memberikan kembali hidup yang sebelumnya ada dalam Yesus. Dan dia dapat menerima karena itu perintah Bapanya. Ingat, Yesus adalah manusia. Ya, Yesus adalah manusia. Dan hidup yang Bapa berikan ini hidupnya siapa? Hidupnya Bapa. Ya kan, hidup Bapa disalurkan melalui anaknya. Jadi hidup yang dalam Yesus, hidup yang berasal dari Bapanya. Bapa memberikan kepada anaknya hidup dalam dirinya sendiri. Hidup yang dari Bapa ini hidup yang bagaimana? Hidup yang asli, hidup ilahi. Tapi Yesus manusia dalam kondisi atau alamiah berdosa. Yang ilahi dimasukkan ke dalam yang berdosa tidak bisa. Tapi karena itu perintah Bapa, Bapa mampukan atau beri kuasa sehingga bisa. Itulah yang namanya keilahian dibungkus oleh kemanusiaan. Tentang hal ini perhatikan Roh Nubuat berkata, Akulah kebangkitan dan hidup, Yohanes 11 ayat 25. Dia yang telah berkata, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, Yohanes 10 ayat 17, keluar dari kubur kepada hidup yang ada sebelumnya di dalam dirinya. Ya. Kemanusiaan telah mati, keilahian tidak mati. Nah, ini kalimat yang sering membuat orang bingung. Dalam keilahiannya, Kristus memiliki kuasa untuk memutuskan belenggu kematian. Dia menyatakan bahwa dia mempunyai kehidupan di dalam dirinya untuk menghidupkan siapapun yang dia kehendaki. Nah, kenapa sekarang pertanyaannya? Disebut kemanusiaan mati, keilahian tidak mati. Kita lihat dalam Membina Pendidikan Sejati bab 8 halaman 72 paragraf 2. Dikatakan di sana, sebagai seorang manusia, ia, siapa ia ini? Yesus, memohon ke tahta Allah sampai kemanusiaannya diisi dengan arus surgawi yang menggabung kemanusiaan dan keilahian. Jadi yang ilahi dibungkus dengan kemanusiaan itu bukan atas kerja satu manusia, itu pekerjaan ilahi, pekerjaan dari sorga. Harus diisi dengan arus sorgawi sehingga bisa menggabung, menyatukan, ya. Sambil menerima apa dikatakan? Hidup dari Allah, ia memberikan hidup kepada manusia. Ini sebagai seorang manusia. Artinya, yang dalam hidup Yesus yang disebut keilahian itu apanya? Ini kalimatnya ini ya. Diisi dengan arus surgawi yang menggabung kemanusiaan dan keadilan sambil menerima hidup dari Allah. Jadi kalau dibilang kemanusiaan membungkus keilahian, apa yang ilahi? Hidup. Ya. Hidupnya, ya terima kasih Bang.
Jadi hidup itu dibungkus dengan kemanusiaan. Itulah yang dari Allah, yang harus diisi dengan arus surgawi. Arus surgawi menghubungkan kemanusiaan Yesus dengan keilahian Allah. Arus surgawi menggabungkan kemanusiaan Yesus dengan keilahian Bapa. Dan oleh arus surgawi tersebut, Yesus menerima hidup dari Allah yang adalah Bapanya. Semoga kita bisa melihat apa yang dimaksud dengan keilahian tidak mati. Sebab pada waktu Yesus mati, apa dia bilang? Ke tanganmu, kuserahkan nyawaku. Dia kembalikan kepada sumbernya. Manusianya dia mati. Jadi kalau dibilang kemanusiaan mati, keilahian tidak mati, itu bukan berarti ada dua makhluk. Ya, karena banyak orang pengertian begitu. 100%, 200%, I don't understand, I accept it by faith, katanya Ted Wilson. Ya, bukan begitu. Karena orang bisa berpikir ada dua makhluk, ada manusia, ada ilahi bergabung. Begitu dia mati, yang ilahi keluar. Belum mati ya, gue gak mati nih. Arus surgawi atau hidup yang dari Allah itu tidak mati. Itulah yang Yesus serahkan kepada Bapa saat dia mati di kayu salib. Perhatikan Alkitab berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Siapa dia ini? Bapa. Bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Semakin jelas ini adalah Bapa. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Itu sebabnya Allah Bapa karuniakan anaknya, sebab melalui anaknya Allah Bapa menyatakan dirinya. Jadi Bapa tidak takluk kepada maut, dan karenanya hidup yang mengalir dari Bapa tidak takluk kepada maut. Ya, supaya kita bisa lihat hubungannya. Hidup yang dari Bapa mengalir melalui anaknya, sehingga hidup yang asli dari Bapa ada di dalam anaknya. Hidup yang asli itu, hidup yang milik khusus Allah. Tadi kalau kita lihat ya, kalau kita mundur lagi, mana dia kali kutipannya itu yang panjang itu. Ah ini, ya, hidup yang disampaikan di sini bukanlah hidup secara fisik, tapi kehidupan kekal, yaitu hidup yang secara khusus milik Allah. Ya, jadi Allah yang tidak bisa mati ini, dia punya hidup adalah hidup yang kekal, yang disebut juga hidup yang asli. Tidak dipinjam, tidak diperoleh orang lain. Itu mengalir melalui Yesus. Sehingga dalam Yesus ada hidup yang sama dengan hidup Bapanya. Dan pada waktu dia mati, hidup itu dia kembalikan kepada sumbernya. Sebab hidup yang seperti itu tidak bisa mati. Karena sumbernya tidak bisa mati. Harus dia kembalikan. Dan oleh karena itu Yesus dibangkitkan oleh hidup yang sama yang sebelumnya ada. Bapa kasih kembali melalui kehadiran Roh-Nya. Kuasa yang sama akan bangkitkan kita, yang Bapa berikan kepada anaknya, sebab hidup yang sama dalam anak, oleh karena itu anak dapat bangkitkan siapa saja yang dia mau bangkitkan. Itulah tadi semua informasi itu kita hubungkan. Vika bisa mengerti? Puji Tuhan. Kebenaran harus bisa dimengerti oleh anak-anak. Ya. Kalau harus S1 teologi baru mengerti, itu bukan kebenaran. Jadi, Bapa tidak takluk kepada maut, dan karenanya hidup yang mengalir dari Bapa tidak takluk kepada maut. Dan hidup yang tidak takluk tersebut Bapa berikan kepada anaknya. Dan pada waktu anak mati, dia kembalikan kepada Bapanya. Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Itu sebabnya Yesus serahkan kembali kepada Bapa saat Yesus mati di kayu salib. Dan hidup yang dikembalikan kepada Bapa itulah yang disebut keilahian tidak mati. Hidup yang Yesus kembalikan tersebut diberikan kembali kepada Yesus saat dibangkitkan oleh Bapa. Itu sebabnya Yesus berkata, "Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali." Karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ke dalam tanganmu kuserahkan.
pada waktu bangkit Allah kembalikan. Jadi jelas saudaraku dalam Tuhan bahwa Bapa yang bangkitkan Yesus, Bapa serahkan kembali hidup yang sebelumnya ada dalam dirinya Yesus, dan itu oleh karena tugas dari Bapanya. Sehingga Yesus berkuasa untuk menerima hidup tersebut, hidup yang asli itu. Ingat, hidup Yesus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Hidup itulah yang Bapa berikan kembali kepada anaknya, dan Yesus dapat terima kembali. Bagi yang baru belajar, doktrin Trinitas dalam gereja Advent, saya bicara gereja Advent, di gereja lain mungkin sama, tapi yang saya sampaikan di gereja Advent. Di gereja Advent katakan begini, Bapa, Anak, dengan Roh, itu muncul bersamaan di masa kekekalan. Itu keyakinan Trinitas di gereja Advent yang sekarang, muncul sama-sama. Nah, kalau mereka muncul sama-sama, otomatis sama-sama sudah hidup. Nah, kalau mau diaplikasikan ayat ini, bisa nggak? Tidak bisa. Ya, bisa lihat doktrin Trinitas itu merusak ayat. Ayat ini katakan Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan anak hidup dalam dirinya sendiri. Nah, kalau mereka muncul sama-sama, kapan Bapa mau kasih? Tidak bisa. Tapi karena memang anak keluar dari Bapa, diperanakkan Bapa, hidupnya Bapa diberikan kepada anaknya. Sebab ada yang bilang ayat ini adalah pada waktu Yesus lahir di dunia. Lebih parah lagi. Ya. Karena dia dikandung Maria, otomatis dia hidup oleh karena hubungannya dengan Maria. Masa tunggu Bapak kasih hidup lagi dia dalam kandungan? Ini proses pada waktu dia diperanakkan Bapa. Jadi supaya kita lihat doktrin Trinitas itu merusak ayat-ayat dalam Alkitab. Karenanya Paulus ingatkan kepada kita dalam 1 Korintus 15 ayat 13 tadi. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Oleh sebab itu, tentukan pilihan Anda. Apakah Yesus dibangkitkan Bapa atau bangkit sendiri? Jawabnya adalah Yesus dibangkitkan Bapa, dan itu saya percaya. Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Penting atau tidak penting percaya Yesus dibangkitkan? Penting sekali. Percaya Yesus dibangkitkan sama dengan keselamatan. Kenapa? Yang pertama, kebangkitan Yesus merupakan pola bagi kebangkitan kita. Dan Yesus dibangkitkan oleh kehadiran Roh Bapanya. Kuasa yang sama bangkitkan kita. Ini pentingnya kita percaya Yesus dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Tapi gereja Advent oleh doktrin Trinitasnya menuntun umat untuk percaya Yesus bangkit sendiri. Dan terbukti, bukan sekarang, dari dulu sudah ada pendeta umat Tuhan yang percaya demikian. Hal itu tidak selaras dengan Alkitab. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, jangan salah pilih. Pilih firman Tuhan dan nubuat, dan pelajari dengan benar, dan terbukti bahwa Yesus dibangkitkan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.